Yang kedua, perencanaan itu harus memuat unsur merumuskan secara konkret apa yang hendak dicapai dengan menggunakan alat-alat secara efektif dan ekonomis. Yang namanya bisnis pasti akan selalu berharapnya bisa memanfaatkan atau meminimalisir sumber daya yang terpakai untuk menghasilkan hasil yang sekiranya bisa dimaksimalkan. Jadi, untuk membuat suatu perencanaan harus memuat unsur merumuskan secara jelas apa saja yang hendak dicapai. Bisnis itu nantinya ingin mencapai apa? Tujuan dari bisnis itu apa? Harus dimuat secara jelas dalam perencanaan. Yang ketiga, menggunakan koordinasi dalam pelaksanaannya. Karena suatu rencana itu dibuat untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, ketika membuat suatu perencanaan, itu harus melibatkan atau mengkoordinasikan dengan berbagai aspek yang ada dalam perusahaan. Tuh, kita pahami dulu tentang perencanaannya. Nah, sehingga perencanaan pariwisata merupakan proses membuat suatu perencanaan, strategi, serta mengembangkan pariwisata untuk tujuan wisata atau mempelajari keunikan daya tarik wisata. Artinya, perencanaan dalam pariwisata merupakan suatu aktivitas yang multidimensi dan berusaha bersifat integratif yang mencakup faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, psikologi, antropologi, dan teknik dengan mempertimbangkan masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Manfaat dan tahapan perencanaan pariwisata. Jadi, kenapa kita membuat suatu perencanaan pariwisata? Itu karena ada manfaatnya. Yang pertama, sebagai alat pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pariwisata. Yang kedua, memilih dan menentukan prioritas dari berbagai alternatif yang ada. Yang ketiga, untuk mengarahkan dan menentukan pelaksanaan kegiatan sehingga tertib dan teratur menuju tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dan yang keempat, untuk menghadapi dan mengurangi ketidakpastian di masa yang akan datang. Jadi semua rencana, entah di bisnis apapun itu, tujuannya yang paling utama itu sebenarnya adalah untuk menghadapi dan mengurangi ketidakpastian di masa yang akan datang. Dan yang kelima, perencanaan yang baik akan mendorong tercapainya tujuan. Tahapan perencanaan pariwisata. Jadi setelah kita tahu manfaatnya atau pentingnya manfaat dari adanya perencanaan pariwisata, maka yang terpenting mengenai semua fasilitas yang tersedia dan potensi yang dimiliki. Jadi kita ketika mau eh, menggeluti bidang pariwisata, yang pertama harus tahu dulu potensi dari industri pariwisata kita itu seperti apa di masa yang akan datang. Misalnya mau membuat objek wisata yang baru atau menciptakan objek wisata buatan baru seperti taman hiburan, taman bermain, harus dilihat dulu potensi kedepannya seperti apa nih. Bisa nggak kalau ini dijadikan bisnis pariwisata yang berkelanjutan, yang memiliki masa bisnis yang panjang, yang bisa diminati oleh wisatawan dalam kurun waktu yang lama. Jadi yang pertama, tahapan dalam pembuatan perencanaan pariwisata adalah membaca potensi. Potensi dari industri pariwisata yang akan kita jalankan. Kalau kita sudah bisa membaca potensinya, yang kedua adalah menaksir pasaran pariwisata dan mencoba melakukan proyeksi arus kedatangan wisatawan pada masa yang akan datang. Jadi yang kedua, mengenal pasaran kita. Kan tadi sudah tahu tuh
jenis-jenis pariwisata itu seperti apa saja berdasarkan letak geografis dan segala macamnya. Terus kita juga sudah tahu wisatawan itu jenisnya ada beberapa. Nah, setelah kita tahu tentang pariwisata dan wisatawannya, kita sudah tahu potensi yang dimiliki oleh industri pariwisata yang akan kita jalankan. Yang kedua adalah mencoba menaksir. Kalau misalnya kita membuat industri pariwisata, contohnya tadi adalah taman bermain ya. Setelah kita tahu potensinya, oh ternyata kalau ini dibuka di daerah sini, potensinya itu lebih besar. Bisa bertahan lama juga untuk industri pariwisatanya. Cobalah dibuka. Coba dibuka, terus ditaksir tuh pasaran pariwisatanya itu siapa saja, terus arus kedatangannya seperti apa? Arus kedatangannya baik di low season maupun di high season. Karena pariwisata itu adalah suatu bisnis yang mengikuti musim ya. Jadi ada masa-masanya yang namanya low season atau seperti kunjungan rendah, tempat wisata yang mengalami kunjungan rendah. Biasanya di waktu apa? Low season itu biasanya di waktu apa? Barengan sama anak Barang masuk anak sekolah sekolah, Bu. Barengan sama anak masuk sekolah, terus 17-an. 17-an, terus Sama tua, Bu. dan tanggal tua. Ada tapi biasanya di tanggal tua itu malah high season karena yang gajian di tanggal tua. Ya kalau gitu suruhan, Bu. Bagi orang-orang Saya yang pernah, Bu. tapi kan Suruh saya pergi, Bu, ke tempat wisata, ke Jatim Park 3, Bu. Loh, kok isinya orang Cina? Apa tiketnya kemahalan? Terus saya ingat kalender. Loh, iki lak suro. Kok aku dewe wong Jawa sing kualat iki ya. Nah, itu oh, kan suruhan, Bu. Iya, mitosnya nggak boleh keluar ya kalau mitos suruh. itu. Nah, itu. Nah, tapi memang untuk beberapa eh, orang mitos itu bukan hanya dianggap sebagai pengingat ya, tetapi dipakai sebagai pegangan hidup. Ada orang yang benar-benar mempercayai mitos itu untuk benar-benar dijadikan pegangan hidup. Seperti kayak Pak Dadang itu. Bahkan dia main di bulan Suro aja merasa bersalah ya. Karena memang benar-benar menganggap itu ketika dia tahu di Jatim Park sepi dan terus Suro itu pasti saya jamin ketika dia mau naikin wahana itu enggak Suro-Suro. Ntar tiba-tiba wahana Apa iya Pak Dadang? Benarkah seperti itu? ya enggak sih, Bu. Cuma kagetnya loh, kok orangnya Cina, Jawanya mana ini? Masa tiketnya kemahalan? Ya, saya langsung connect. Loh, oh iya, iki lak suro-suro. mungkin karena Pak, selain Suro juga lagi hari kerja juga bisa. Biasanya di weekdays itu beberapa objek wisata itu mengalami low season. Nah, siap, Bu, siap. kalau high season, contoh high season wisata Akhir tahun, tahun baru. Akhir tahun, Bu. tahun, musim liburan panjang, musim liburan Hari anak raya. sekolah, terus lebaran itu malah jadi high season loh. Karena untuk beberapa orang yang mudik itu malah biasanya milih nggak mudik tapi berwisata. Nah, kita kalau memang mau terjun ke industri pariwisata, kalau sudah tahu potensinya, coba ditaksir. Pasaran pariwisatanya kalau low season itu seberapa, kalau high season itu seberapa. Nah, dengan adanya taksiran tentang pasar wisatawan yang akan kita sasar, maka kita akan bisa menentukan bisnis kita tuh prospek enggak gitu. Yang ketiga, memperhatikan di mana terdapat permintaan yang lebih besar daripada persediaan atau penawaran. Jadi, yang ketiga, kalau memang mau menggeluti bisnis pariwisata, ya cari tempat yang memang di situ itu permintaan akan objek pariwisata itu besar. Seperti di Surabaya ini untuk permintaan objek pariwisatanya besar atau enggak? Kecil, Bu.
mall yang banyak. Mm-mm. Permintaan terhadap bisnis pariwisatanya besar atau enggak? Wisata mall ya Bu ya. Kalau wisata alam enggak. Kalau wisata alam enggak. Nggak ada alamnya Surabaya. Ada weh, Oh, mangrove Bu ya? mangrove, Pantai Kenjeran. Masuk masuk Surabaya itu. Kau digeruduk orang Surabaya kau. Jadi yang namanya memperhatikan permintaan pasar terhadap industri pariwisata itu dilihat dari permintaan dan ketersediaan ya. Untuk saat ini, bisnis pariwisata yang banyak dan tersedia banyak di Surabaya itu kan hotel. Nah, dengan memperhatikan hal-hal semacam itu, maka kita akan punya pemikiran, wah kalau saya sekarang membuka bisnis pariwisata perhotelan di Surabaya, apakah mungkin laku? Karena udah banyak hotel Bu di Karena Surabaya. sudah banyak hotel. Yang kurang di Surabaya apa? Kayak tempat bermain, bukan tempat bermain sih. Apa ya? Ke alam mungkin Bu ya. Ke alam, tapi kalau ke alam itu kan kita nggak bisa buat, Iya sih. karena alam itu terbentuk secara alamiah. Yang kayak Jatim Park, Bu. Yang ada wahana-wahananya. Tempat bermain wahana. Wahana bermain itu sempat loh ada kayak ini SCN, tetapi itu juga nggak bertahan lama. Yang di itu juga enggak bertahan lama Bu. Yang di mana? Wonokromo atau mana itu? Yang satu paket itu loh, Bu, lupa saya itu. Wonokromo ada kan? Surabaya naik SKR. Apa naik di itu loh Bu, sebelahnya Korem itu loh Bu, Oh warung. iya iya Surabaya itu Bu. Itu Carnival. namanya SCN, Iya iya itu. Surabaya Surabaya Carnival. Carnival Night. Surabaya Carnival. Iya itu kan nggak bertahan lama juga ada wahana-wahana itu. Jadi sebenarnya kalau di Surabaya ini memang kurang cocok untuk wisata-wisata yang semacam itu. Karena orang-orang Surabaya itu seperti yang kita tahu, Surabaya itu kan kota terbesar kedua ya setelah Jakarta. Di mana mobilitas warganya tinggi, di mana tingkat stresnya tinggi. Jadi untuk saat ini permintaan yang banyak itu memang wisata-wisata yang berhubungan dengan alam. Makanya kan sekarang banyak kafe-kafe yang mengusung tema back to nature gitu kan. Yang memanfaatkan misalnya ada hijau-hijau dibuatlah kafe gazebo-gazebo gitu. Yang konsep-konsepnya itu adem. Nah, itu kita bisa ambil. Kalau untuk yang wisata-wisata wahana itu sepertinya kurang karena apa? Karena mereka mikirnya daripada di Surabaya dapatnya cuma satu ya mending ke Batu sekalian. Dapat wahana bermainnya, dapat refreshingnya, dapat hijau-hijaunya juga gitu. Jadi dalam proses bisnis industri pariwisata itu selain melihat pasar sasaran dari segi wisatawan juga harus bisa membaca permintaan pasar dan ketersediaan yang ada. Jadi kalau udah banyak ya udah nggak usah gitu. Jadi kita ibaratnya membaca pasar dari permintaan pasar.